Shalom semuanya. Hari ini kami dari Ruhama ingin menyampaikan firman yang berjudul Roh Allah, Shalom sebagai kunci penting dalam kehidupan kita. Ada satu hak mendasar bagi kita yang pernah Tuhan Yesus jelaskan dahulu kala. Penjelasannya tertulis di dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus diberikan hak untuk meminta kepadanya apapun yang kita butuhkan atau apapun yang sedang kita cari. Mau itu kecukupan, penghiburan, dan juga yang lainnya. Tuhan bisa menyediakan semua itu karena Dia Allah yang Maha Bisa. Nah, jangankan itu, Tuhan pun juga bisa menyediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Karena Dia tidak hanya Maha Bisa, tetapi Dia juga Maha menyelidiki dan Maha mengetahui. Yesus adalah Bapa kita yang terbaik. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai Roh Allah Shalom sebagai kunci penting dalam kehidupan rohani jasmani kita pengikut Kristus. Mengapa Roh Allah Shalom? Mari kita lihat di ayat berikut. Filipi 4 ayat 7, versi terjemahan baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini berasal dari Alkitab Indonesia versi terjemahan baru. Jadi Alkitab itu memang memiliki banyak versi terjemahan. Akan tetapi untuk yang bahasa Indonesia kita pakai versi TB atau terjemahan baru standar saja. Nah, di ayat tersebut ada tertulis damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau kita melihat kalimat tersebut dalam konteks bahasa Ibrani atau Aramais, bahasa sehari-harinya Yesus dan murid-muridnya yang diyakini sebagai bahasa Aram, maka damai sejahtera itu dapat diartikan sebagai Shalom Aleihim atau selama alaiku. Shalom dan selama ini sebetulnya juga memiliki beberapa varian kata yang kurang lebih menyerupai satu sama lain. Namun ada suatu perbedaan besar yang menarik antara kalimat damai biasa atau peace dengan damai sejahteranya Shalom. Seorang guru besar atau rabi dari Amerika Serikat bernama Robert Ikan pernah memberikan perbedaan paling mencolok dari arti kedua kalimat tersebut. Demikian, seseorang bisa memaksakan perdamaian, tetapi Shalom adalah kesepakatan bersama. Perdamaian adalah perjanjian sementara, tetapi Shalom adalah perjanjian permanen. Seseorang bisa membuat perjanjian damai, tetapi Shalom adalah suatu ketenangan jiwa. Perdamaian bisa saja negatif, semacam sebatas tak adanya kericuan lagi. Tetapi Shalom adalah positif, adanya ketenangan yang pasti, yang fix. Perdamaian itu bisa saja berat sebelah, tetapi Shalom itu utuh, lengkap, komplit. Perdamaian bisa terjadi sedikit demi sedikit, tetapi Shalom itu adalah lengkap. Singkat kata, Shalom adalah kedamaian yang sempurna bagi jiwa dan roh. Damai sejahtera yang berbeda dari damai sejahteranya orang-orang duniawi. Dan kedamaian semacam ini hanya dapat dipancarkan melalui kuasa anugerah Roh Tuhan Allah semesta kita. Kita bisa melihat gambarannya melalui nubuatan tentang Yerusalem yang baru melalui ayat ini. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kata Tuhan Allah akan menerangi mereka ini mengindikasikan bahwa Roh Allah itu sendiri bisa menjadi sumber cahaya bagi seluruh umatnya. Dengan demikian bisa pula diterapkan bahwa Roh Allah yang kudus juga bisa menjadi sumber yang memancarkan damai sejahtera bagi kita semua selama Ia berkenan. Hal ini semakin diperkuat melalui firman-Nya kepada Musa mengenai identitasnya, yaitu Aku adalah Aku, atau Ehya Asher Ehya, yang jika diartikan melalui bahasa aslinya maka bisa juga menjadi Aku menjadi apapun yang Aku kehendaki. Sehingga jika Ia berkehendak untuk menjadi damai sejahtera bagi kita semua, maka kita bisa menerima Shalom itu dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Kabar baiknya, Shalom ini tidak lagi hanya eksklusif untuk bangsa Israel saja, melainkan juga bagi seluruh umat manusia di bumi, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga siapapun yang beriman dan berkenan kepadanya bisa menerima damai sejahtera ilahi ini.
Hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di ayat berikut, Yesaya 9 ayat 5, atau 6 versi Alkitab NIV dan KJV. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lagi di ayat berikut, Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Akan tetapi Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib tidak hanya semata-mata untuk mengorbankan nyawanya begitu saja. Dia sendiri memilih untuk menjadi pribadi yang menanggung kutuk dari setiap dosa manusia, agar kita bisa mendapatkan roh Allah Shalom tersebut. Seperti yang telah tertulis di Alkitab, Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mengingat betapa besar kasih Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, dan sudah sewajibnya, bahkan sewajarnya bagi kita untuk mengasihinya kembali. Apalagi kita ini kan kalangan orang-orang non-Yahudi yang karena kasihnya itu dikaruniai keselamatan bersama-sama dengan bangsa pilihannya. Lalu apa maksud dari roh Allah Shalom sebagai kunci penting dari kehidupan kita? Dan apa yang harus kita minta mengenai Shalom itu? Seperti yang kita ketahui, Tuhan tidak hanya menjanjikan damai sejahtera secara rohani di dunia kita sekarang ini, tetapi Ia juga menjanjikan kesejahteraan abadi di dunia baru yang akan datang. Dan kita semua sudah tahu, yaitu melalui penjelasan yang tadi, bahwa roh Allah sendirilah yang akan memancarkan Shalom-Nya itu. Walaupun begitu, kita tahu bahwa di dunia ini kita masih diuji oleh Tuhan, dan kita masih sering kali dicobai oleh iblis. Oleh sebab itu, karena kita bukan Yesus, kita ini bukan Yesus, kemungkinan bagi kita untuk berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri itu masih ada. Alias kita masih bisa jatuh dalam dosa. Sedangkan Alkitab sendiri berkata, 3 Yohanes 1 ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dosa itu kan jahat, benar kan? Bagaimana kita bisa disebut berasal dari Allah jikalau kita berbuat dosa? Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi bagian kepunyaannya Allah? Lagi Alkitab menulis 1 Petrus 3 ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini tertulis tidak hanya kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, karena yang baik pun belum tentu menyelamatkan kita. Tetapi kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dan kita tahu betul bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, perdamaian dunia itu hanyalah sementara dan bisa berat sebelah. Jikalau kita lihat di dalam terjemahan NIV, bahkan di banyak terjemahan lain, maka kita bisa melihat bahwa ayat tersebut mengatakan, they must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Kedamaian ini tidak hanya harus dicari, tetapi juga harus dikejar. Pursue it. Jikalau kita sudah tahu bahwa kedamaian dunia itu tidak sempurna, maka yang harus kita cari dan kejar itu ialah roh Allah Shalom itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, maka mintalah kepadanya, Tuhan Yesus, aku mau rohmu saja yang menjadi Shalom yang menguasai hidupku sepenuhnya. Amin. Nah sekarang pikirkan, bukankah damai sejahtera yang keluar dari hikmat dan akal pikiran manusia yang terbatas itu bisa menjatuhkan dirinya sendiri?
Ya kan? Dan adakah kebaikan hati kalian di sini memiliki kuasa untuk membawa kalian ke dalam kehidupan yang kekal? Dilingkupi oleh damai sejahtera yang tak berkesudahan? Tidak ada, nggak ada. Itu kenyataan pahit yang harus disampaikan kepada kita semua. Kebaikan kita, kebaikan hati kita tidak memiliki kuasa untuk bisa menyelamatkan kita. Hanya anugerah Tuhan yang bisa. Sekarang bayangkan jikalau shalomnya Allah, damai sejahteranya Allah tidak menguasai hidup anak-anak Tuhan seperti kita. Pikiran kita akan lebih cepat melenceng. Dengki dan iri hati bisa timbul begitu saja. Ketidakpercayaan diri, ya, roh ketidakpercayaan diri bisa menguasai kita secara mendadak. Dan mungkin lebih parahnya lagi, kita harus tolak ini. Bisa kerasukan. Ujung-ujungnya kita malah dipakai oleh roh jahat untuk memecah belah sesama kita. Ya kan? Dan jika ada yang berpikir, ya, kita kan sudah dikaruniai dengan Roh Kudus, otomatis damai sejahteranya itu akan mengalir sendiri di dalam diri kita, kan? Maka saya katakan di sini, tidak ada salahnya untuk meminta terlebih dahulu. Karena kembali lagi Tuhan tahu mana hati yang sungguh-sungguh ingin berjalan di dalam jalan kebenarannya dan mana yang tidak. Mari kita lihat di ayat berikut. Yakobus 1 ayat 19-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lalu ada lagi tertulis, Yudas 1 ayat 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hal ini saya sampaikan karena Roh Allah Shalom, Roh Allah damai sejahtera memiliki kuasa untuk meluruskan pikiran kita dan mencengkram setiap perkataan yang ada di mulut kita. Di saat rohnya itu memancarkan kuasa shalomnya, sehingga apapun yang kita katakan adalah kebenaran, menjadi kebenaran dan bukan menjadi kesesatan, yang malah berakhir menyusahkan atau bahkan bisa mencelakakan diri kita sendiri kalau sampai itu terjadi, karena bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita ini hidup seakan-akan kita adalah sebuah pion di atas sebuah papan permainan, yang entah roh mana yang sedang mengendalikan kita, roh Allah atau roh jahat. Dan semakin mendekati hari kedatangannya Tuhan, tentunya roh jahat akan semakin lebih banyak bekerja. Nah, adalah kesadaran kita untuk memastikan agar diri kita ini hidup bukan untuk dipakai oleh si jahat. Dan Roh Allah Shalom lah yang satu-satunya memiliki kuasa untuk mengendalikan tindakan dan perilaku kita di dalam ketenangan pikiran, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, lebih baik dengan rendah hati kita meminta agar Roh Kudus mengerjakan shalom tersebut di dalam kehidupan kita lagi dan lagi. Seperti yang tertulis di dalam ayat berikut, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu saya ingatkan, ya, agar jika ada dari kita yang baru saja terjatuh dalam dosa, untuk bertobat terlebih dahulu, meminta ampun dengan rendah hati, sebelum meminta hal tersebut kepada Tuhan, sebelum meminta damai sejahtera Tuhan. Sebab ada tertulis 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah maksud dari pentingnya Roh Allah Shalom di dalam diri kita. Dan saya ingin menyampaikan hal ini karena saya sadar, ya, kami dari Ruhama juga sadar bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang tidak sempurna.
Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang telah dijanjikan untuk kita itu, kita butuh kuasa penyertaan Tuhan di hidup kita setiap saat. Dan shalom-nya Tuhan adalah salah satu kunci penting yang dapat menolong kita dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Demikian firman yang ingin saya sampaikan hari ini. Dari pihak kami juga Ruhama. Dan saya berharap firman ini bisa memberkati kalian semua. Dan biarlah, ya kami berdoa dengan iman, agar Tuhan menuntun langkah-langkah kalian selalu. Percayalah terus kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berpeganglah teguh pada firman-Nya. Shalom semuanya. Terima kasih.